Rahasia kelam di balik peninggalan Majapahit. Seorang arkeolog muda, Raya, dan timnya tiba di lokasi ini untuk meneliti peninggalan terakhir Majapahit. Mereka mencari jawaban tentang kejatuhan kerajaan itu. Namun, apa yang mereka temukan jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Di tengah penggalian, Raya menemukan sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi. Dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran aneh, menggambarkan pasukan prajurit yang tidak pernah mati. Ukiran itu terlihat hidup, seolah mata mereka mengikuti setiap gerakan Raya. Tanpa disadari, Raya dan timnya telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, suara gemerincing senjata dan langkah kaki berat mulai terdengar. Pasukan hantu Majapahit telah bangkit. Prajurit-prajurit itu, dengan baju besi yang berkarat dan mata yang kosong, muncul dari kegelapan. Mereka bukanlah manusia, tapi juga bukan arwah biasa. Mereka adalah penjaga yang terikat sumpah, dikutuk untuk melindungi rahasia kerajaan hingga akhir zaman. Raya dan timnya mencoba melarikan diri, tapi hutan seolah berubah menjadi labirin. Setiap langkah mereka diikuti oleh bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka. Satu persatu, anggota tim menghilang, ditarik oleh bayangan-bayangan yang bergerak terlalu cepat untuk dilihat. Raya akhirnya sendirian, berlari tanpa arah. Dia tahu satu-satunya cara untuk selamat adalah menemukan rahasia yang dijaga oleh pasukan hantu itu. Di tengah keputusasaan, dia menemukan sebuah altar kuno, dihiasi dengan tulisan yang memperingatkan, barang siapa membangunkan kami, harus menggantikan kami. Dengan gemetar, Raya membaca mantra yang terukir di altar. Suara prajurit hantu semakin dekat, tapi sebelum mereka mencapainya, cahaya terang menyembur dari altar. Pasukan hantu itu berhenti, lalu perlahan menghilang, kembali ke tempat mereka semula. Ketika fajar tiba, Raya terbangun di tepi hutan. Dia selamat, tapi sesuatu telah berubah. Di tangannya, ada bekas luka berbentuk simbol kuno. Dia tahu, kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Dan suatu hari nanti, pasukan hantu Majapahit akan kembali memanggilnya. Pasukan hantu Majapahit, kisah kekuatan bayangan dari kerajaan Majapahit. Dahulu kala, di jantung kerajaan Majapahit, kerajaan yang terkenal akan kekayaan, kekuasaan, dan wilayah kekuasaannya yang luas, beredarlah sebuah kisah di antara orang-orang, kisah tentang kekuatan bayangan yang muncul dari kedalaman rahasia tergelap kerajaan tersebut. Ini bukanlah pasukan biasa. Ini adalah pasukan roh, yang dikenal sebagai pasukan hantu Majapahit. Sebuah pasukan yang lahir bukan dari daging dan darah, tetapi dari jiwa mereka yang telah tewas dalam pertempuran, dikhianati, atau ditinggalkan oleh para pemimpin mereka. Kekaisaran tersebut, kerajaan yang luas dan kuat di Asia Tenggara, menguasai banyak negeri, dan prajuritnya ditakuti di seluruh wilayah. Namun, di balik kemegahan kekuasaan Majapahit, terdapat kisah-kisah kelam yang tak terungkap tentang pengkhianatan, pertumpahan darah, dan balas dendam. Kisah-kisah ini kemudian melahirkan pasukan roh pendendam, yang jiwanya yang gelisah akan selamanya menghantui negeri itu. Konon, pada masa perang, ketika kekaisaran berada di puncak kejayaannya, terjadi pertempuran brutal antara Majapahit dan kerajaan saingannya. Perang ini tidak seperti perang-perang lainnya, yang ditandai dengan pengkhianatan dan kelicikan. Pertempuran itu terjadi di bawah naungan malam, di mana bayang-bayang tampak membentang jauh melampaui cakrawala. Saat bulan menggantung tinggi di langit, kutukan mengerikan dijatuhkan ke atas negeri itu, yang akan memunculkan pasukan yang tiada duanya. Pasukan hantu itu diciptakan oleh seorang dukun sakti yang pernah mengabdi pada Kekaisaran Majapahit. Namanya adalah Raden Wirasena, seorang ahli ilmu hitam yang berusaha melindungi rakyatnya dari kehancuran akibat perang. Namun, dalam keputusasaannya untuk melindungi kerajaannya. Kebangkitan hantu pendendam, konsekuensi sihir sang dukun. Namun, sihir sang dukun memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Roh-roh yang dipanggilnya bukanlah para pejuang pemberani yang diharapkannya. Tidak. Mereka adalah jiwa-jiwa orang-orang yang telah dizalimi, mereka yang telah meninggal dalam penderitaan, kehidupan mereka dicuri oleh kekejaman perang, pengkhianatan, dan ambisi kejam para penguasa mereka. Jiwa-jiwa ini, yang sekarang terdistorsi oleh kebencian dan keputusasaan, bangkit dari bumi sebagai hantu-hantu pendendam, membentuk pasukan yang akan selamanya menghantui tanah-tanah Majapahit.
Pasukan hantu Majapahit tidak seperti apapun yang pernah dilihat dunia. Terselubung dalam bayangan, bentuk mereka tidak jelas, wajah mereka terdistorsi oleh rasa sakit dan amarah. Mereka mengenakan baju besi yang berkilauan seperti langit malam, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan dan tidak wajar. Senjata-senjata mereka dibuat dari esensi kegelapan, ditempa dalam api akhirat. Udara di sekitar mereka akan menjadi dingin, dan keheningan yang dalam dan meresahkan akan mengikuti jejak mereka. Konon, setiap kali pasukan hantu Majapahit maju berperang, bumi bergetar di bawah kaki mereka. Kehadiran mereka membuat bulu kuduk siapapun yang berani melawan mereka merinding. Mereka tak terhentikan, sosok mereka yang seperti hantu bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak wajar. Suara pertempuran tenggelam oleh ratapan mengerikan dari para roh saat mereka menyerbu ke medan pertempuran, teriakan dendam mereka bergema sepanjang malam. Para prajurit kerajaan, yang dulunya sombong dan garang, tidak sebanding dengan pasukan hantu ini. Para prajurit Majapahit, yang telah bertempur dalam banyak pertempuran, lumpuh karena ketakutan saat melihat rekan-rekan mereka yang gugur kini berubah menjadi roh pendendam. Banyak yang percaya bahwa melawan mereka berarti menandatangani hukuman mati. Maka, pasukan hantu Majapahit menebarkan ketakutan ke dalam hati bahkan para prajurit yang paling pemberani sekalipun. Namun, saat pertempuran berkecamuk, para roh mulai gelisah. Mereka tidak mendambakan kemenangan, tetapi sesuatu yang lebih. Mereka tidak hanya membalas dendam pada musuh-musuh mereka, tetapi juga pada kerajaan yang telah memanggil mereka. Mereka saling berbisik, semakin marah dari hari ke hari. Mereka ingin terbebas dari kutukan yang mengikat mereka ke alam fana, dan mereka akan melakukan apapun untuk lolos dari siksaan abadi mereka. Sang dukun, Raden Wirasena, segera menyadari besarnya kesalahannya. Pasukan hantu telah tumbuh di luar kendalinya, dan rasa haus mereka akan balas dendam tidak dapat dipadamkan. Putus asa, ia berusaha membatalkan mantra yang telah membawa mereka ke dalam keberadaan, tetapi sudah terlambat. Roh-roh pasukan hantu Majapahit telah menjadi terlalu kuat, dan kutukan itu tidak dapat dibatalkan. Pada suatu malam yang menentukan, pasukan itu berbaris menuju jantung kerajaan Majapahit. Udara menjadi penuh ketegangan saat para roh mendekati istana kerajaan. Di dalam, Raja, yang pernah mempercayai Raden Wirasena, duduk di kamarnya, tidak menyadari malapetaka yang akan datang. Raja telah diperingatkan, tetapi ia menepis cerita tentang pasukan hantu itu sebagai tahayul belaka. Tanpa ia sadari, kesombongannya sendiri dan pengkhianatan rakyatnya telah menyebabkan momen mengerikan ini.